haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini ada dua perbandingan. Yang pertama dikatakan pencuri ini adalah gambaran iblis. Nah, karakteristik daripada iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dimulai dari mencuri damai sejahtera saudara, membunuh rasa percaya diri saudara, sampai akhirnya saudara putus asa. Haleluya. Tapi berbeda dengan yang kedua. Tipikal yang kedua dalam perbandingan ini, aku datang. Kata aku ditulis dengan awalan huruf besar. Ini berbicara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dikatakan untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya melayani Sang Raja, karena saya percaya bahwa saya mengikuti jalan yang benar, jalan yang tepat, karena Yesus adalah satu-satunya memberikan kehidupan baik di dunia ini maupun setelah nanti kita berpulang. Ada kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat daripada dua perbandingan ini, tentunya kalau kita memilih, kita harus memilih mengiring Yesus. Haleluya. Karena Dia berjanji akan memberikan kita hidup dan kelimpahan. Nah, saudara, Alkitab, kalau kita membahas soal kelimpahan dalam hidup yang berkelimpahan, itu saya melihat ada satu tokoh Alkitab yang menikmatinya begitu luar biasa, sampai dia mencatat dalam kebenaran firman Tuhan melalui Mazmurnya, yaitu tercatat dalam Mazmur pasal 23, di mana kalau kita renungkan dan kita baca pelan-pelan, saudara, kata-katanya ini mengandung makna yang sangat dalam. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23. Mazmur Daud. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Haleluya. Saudara, bukankah Mazmur Daud dalam Mazmur 23 ini sesuatu hidup yang begitu diberkati, hidup yang begitu indah? Kalau kita membaca satu persatu daripada ayat-ayat ini, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, sebab di situ dikatakan bagaimana Daud tidak pernah sebagai seorang pribadi, sebagai seorang raja, sebagai seorang imam, dia tidak pernah takut kekurangan. Ya, kenapa? Karena dia percaya bahwa hidupnya, kerajaannya, keluarganya, semuanya dijagai oleh Tuhan yang dahsyat, oleh Tuhan yang hidup, oleh Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Seharusnya sikap seperti ini pun harus dimiliki oleh setiap kita warga kerajaan. Amin. Kita kalau sekali ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah takut yang namanya kekurangan lagi, karena kita percaya setiap langkah kita dijagai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan,
cara pandang daripada Daud ini, saudara, yang membuat hidupnya akhirnya menikmati selalu segala kebaikan Tuhan. Ya, seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, cara pandang kita ke masalah. Oleh sebab itu kita harus belajar dari Daud bahwa dia memandang Tuhan karena Tuhan yang selalu menjaga hidupnya. Dan saudara, akhirnya dia mendapatkan, kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 23 tadi, dikatakan bahwa dia mendapatkan apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Kebajikan dan kemurahan yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Seberapa banyak saudara ingin menikmati kemurahan Tuhan? Saya percaya termasuk saya lebih dulu. Saya mau berkata, saya ingin menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Favor of God. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, sebab kita percaya dan kita tahu ada dua hal kalau kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Yang pertama, kita akan menerima akses. Katakan sama-sama akses. Haleluya, haleluya. Akses kemana? Akses untuk langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan saya tahu bahwa itu adalah kemurahan Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Banyak orang mau datang ke Tuhan berkata, "Pak, hidup saya masih menjijikan, Pak. Pak, hidup saya masih jatuh bangun dalam dosa. Pak, hidup saya belum sempurna." Saudara baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau saudara sudah merasa hal-hal saudara gak berlayak di hadapan Tuhan yang membuat saudara berlayak, saudara minta ampun dan datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan pasti akan mengampuni dan menerima saudara, asal jangan mengulang lagi. Haleluya, haleluya. Jadi kemurahan Tuhan akan turun. Saudara akan menerima akses untuk saudara masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, kemurahan Tuhan akan membuat saudara mendapatkan yang namanya power. Katakan sama-sama power. Haleluya. Ya. Nah, saudara, waktu kita mendapatkan kemurahan Tuhan, power ini berbicara tentang kuasa, ya, dan kuasa yang sama itu kita bisa diberikan kepada kita untuk kita punya otoritas. Bahkan kalau saudara berdoa, orang sakit bisa sembuh. Haleluya. Bukan hanya pendeta, tapi kita orang percaya asal hidup kita benar. Haleluya. Kita diberikan power, kita diberikan kuasa juga untuk apa? Melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita. Haleluya, haleluya. Bahkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, selama itu dengan cara yang benar sesuai firman Tuhan dan hidup kita benar, saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita menikmati dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus tahu seperti dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-8, di situ jelas Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk memberikan kita kekayaan. Makanya nggak ada cerita uang turun jatuh dari langit. Haleluya. Tetapi perhatikan baik-baik, ya. Untuk Tuhan berjanji untuk selalu memberikan power, memberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya yang mau berusaha dan hidup dalam Tuhan, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita hidup selalu dalam kemurahan Tuhan seperti Daud, sehingga kebajikan dan kemurahan menyertai langkahnya. Hal yang sama biar terjadi buat saudara dan saya. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Teruslah berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya hidup kami di jalan-jalan yang benar, sehingga kebajikan, kemurahan menyertai langkah kami, sehingga kami punya akses, kami punya power yang diberikan oleh Engkau sendiri. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.